Teman-teman, kita akan bahas soal WSN dan ini adalah soal prediksi ya untuk IPA dan IPA SMP tahun 2025, di mana sebuah benda masanya 18 kg berada pada bidang miring kasar ditarik dengan gaya 200 Newton dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Maka gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring adalah: pertama, kalau misalkan kita punya gaya ataupun bentuk benda dan juga bidang miring seperti ini, kita bisa gambarkan diagram gaya bebasnya ya. Pertama, kalau dia ditarik ke atas, kecenderungannya maka bergerak ke atas gitu ya. Dan dia punya gaya gesek melawan arah gerak benda tersebut, maka gaya geseknya itu adalah ke bawah. F ges. Sedangkan kita tahu bahwa balok ini punya masanya 18 kg, maka dia punya gaya berat ya, dari pusat massa ke pusat bumi gitu ya. Kira-kira seperti ini, W. Maka kita gunakan koordinatnya seperti ini ya teman-teman. Ini X dan ini Y. Dan yang belum berada pada koordinat X dan Y itu adalah gaya W. Maka gaya W kita harus proyeksikan. Kita bisa dapat dia ada W, Y gitu ya. Sini ada W, X. Di mana theta di sini atau 30 derajat, maka WY sama dengan W cos 30 ya. Sementara WX itu sama dengan W sin 30 derajat. Berikutnya kita bisa hitung gaya gesek itu menggunakan hukum Newton ya pada sumbu X. Di mana sigma Fx sama dengan M kali A ya. Dan kita dapatkan pada sumbu X ada gaya F, Wx, dan F gas. Maka yang searah dengan gerak benda itu positif, maka didapatkan F kurang dengan F gas dikurang dengan Wx sama dengan M kali A. Di mana Wx adalah W sin theta atau sama dengan Mg sin 30 derajat. Maka kita dapatkan di sini F dikurang Mg sin 30 derajat kurang M kali A, kita geser ke kiri, sama dengan F gas. Karena yang kita cari adalah gaya geseknya gitu ya. Berikutnya tinggal kita substitusikan nilai dari F 200 Newton ya. Kurang dengan massa adalah 18 dikali 10. Sin 30 nilainya adalah setengah teman-teman. Ini adalah trigonometri untuk sudut istimewa ya. Sin 30 nilainya setengah. Dikurang massanya adalah 18 kg dikali dengan A, yaitu 3 meter per second. Itu sama dengan F gasnya. Maka di sini kita dapatkan 200 dikurang dengan, ini kita jadi 9, 90 dikurang dengan 18 kali 3 atau 54 sama dengan F gas. 200 kurang 90 itu adalah 110 dikurang 54 itu sama dengan F gasnya. 110 dikurang 54 kita tahu nilainya adalah 56. Maka jawabannya F gas sama dengan 56 Newton. Dan jawabannya adalah jawaban yang D. Itu untuk soal pertama. Ya, kita soal kedua. Air bermassa 50 gram bersuhu 120 derajat Celcius dicampurkan dengan air bermassa 80 gram sehingga suhu air campuran 80 derajat Celcius. Suhu awal air yang bermassa 80 gram adalah, kira-kira dari bentuk airnya seperti ini ya. Misalkan kita punya suatu air yang massanya di sini. Misalkan ini air A, di mana massa A adalah 50 gram ya. Berikutnya suhu dari A, TA itu sama dengan 120 derajat Celcius. Sementara kita punya di sini ada air B, dia kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ini B, dia punya massa B itu adalah 80 gram. Berikutnya suhu TB tidak ingin atau yang ingin kita cari ya. Dan jika dicampur A dan B, dia punya suhu campuran adalah 80 derajat Celcius ya dari sini. Yang kita cari adalah suhu dari B, maka kita bisa gunakan azas Black ya. Azas Black di mana kalor lepas itu sama dengan kalor terima, di mana yang melepaskan kalor di sini adalah air benda A gitu ya, yaitu MaCa kali delta T sama dengan MbCa karena sama-sama air kali delta T.
Karena di sini sama-sama air, maka Ca kita bisa eliminasi. Dan kita bisa dapatkan Ma dikali delta T. Atau Ma dikali dengan Ta kurang Tc sama dengan Mb dikali dengan Tc kurang Tb yang kita ingin cari. Ma itu masanya adalah 50 gram. Maka 50 sama dengan Ta 120 kurang Tc adalah 80. Sementara massa dari B adalah 80 ya. Dan Tc-nya adalah 80 dikurang dengan Tb yang kita cari. 0 eliminasi. Sehingga kita tinggal kali ke dalam ya. 5 kali 12 60 tambah 01 600. Dikurang dengan 5 kali 400 ya. Sama dengan 640 dikurang 8 TB. Berikutnya kita bisa pindahkan 8 TB ke kiri. Maka bisa kita tulis di sini 8 TB sama dengan 600 kurang 400 sama dengan 200. Maka 640 dikurang dengan 200. Sehingga kita dapatkan 8 TB sama dengan 440. Maka ini bisa sama-sama kita bagi 4 jadi 2. Ini sama-sama dibagi 4 jadi 110. Atau TB sama dengan 110 bagi 2. Sama dengan 55 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah jawaban yang B. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Lalu dipercepat hingga 108 km per jam. Besar usaha yang dilakukan oleh mobil yang mempunyai massa beserta muatannya yaitu 800 kg adalah. Di sini kita ingin mencari usaha yaitu perubahan energi kinetik ya. Mana usahanya itu sama dengan perubahan energi kinetik. Karena di sini kecepatannya berubah dari 36 km per jam menjadi 108 km per jam, maka kecepatan ini kita rubah dulu ke dalam satuan SI yaitu meter per second. Di mana V1 sama dengan 36 km per jam. Itu sama dengan 36 dikali dengan 10 pangkat 3 ya. Dibagi dengan 3600 gitu ya. Meter per second. Ini nolnya habis. Ini tinggal 1. Maka ini habis. Dan ini sama dengan 10 meter per second. Berikutnya P2. Kita bisa dapatkan P2 sama dengan 108 km per jam. 108 itu merupakan 3 kali 36. Maka kita bisa dapatkan dengan 10 dikali dengan 3. Itu sama dengan 30 meter per second. Sehingga kalau kita cari usaha, W sama dengan delta EK. Maka sama dengan setengah MV2 kuadrat kurang setengah MV1 kuadrat. Atau sama dengan setengah MV2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Ini sama dengan setengah, masanya adalah 800, dikali dengan 30 kuadrat kurang dengan 10 kuadrat. Maka kita dapatkan 400 dikali dengan 900 dikurang dengan 100. Dimana ini sama dengan 400 dikali 800. 4832, 0 ribu gitu ya, joule. Kalau dirubah ke dalam kilojoule jadinya 320 kilojoule. Maka jawabannya adalah jawaban yang C. Berikutnya, kita punya soal terkait dengan gerak parabola ya. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi dan kecepatan awal seperti pada gambar. Jarak horizontal pada ketinggian yang sama ketika peluru ditembakkan adalah. Jadi kita ingin cari berapa nilai dari R ya. Di sini kita dapatkan bahwa P0 sama dengan 100 meter per second. Dan sudutnya adalah 60 derajat gitu ya. Jangkauan terjauh bisa kita hitung dengan rumus R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Dengan theta adalah 60 derajat dan V0 sama dengan 100 meter per second dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Maka kita dapatkan R sama dengan 100 kuadrat sin 2 kali 60 gitu ya dibagi dengan 10. Maka kita dapatkan 10 pangkat 4 sin 120 bagi dengan 10.
10 habis ini jadi 3, maka 10 pangkat 3 dikali dengan sin 120. Sin 120 ini sama dengan sin 60 ya. Maka kita dapatkan ini sama dengan setengah akar 3 atau sama dengan 0,86. Maka kita bisa dapatkan ini sama dengan 10 pangkat 3 kali 0,86. Ini sama dengan 860 meter. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, seorang anak memasukkan benda M dengan massa 1000 gram ke dalam sebuah gelas pancuran yang berisi air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti pada gambar. Tentukan berat semu benda di dalam air. Jika kita lihat gambar bahwa air yang tumpah itu sebanyak 200 ml gitu ya. Berat semu itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya apung Archimedes gitu ya. Di mana gerak semu sama dengan berat di udara dikurang dengan gaya Archimedes ya. Di mana di sini kita bisa dapatkan berat di udara, maka massa dikali dengan G dikurangi dengan berat atau gaya Archimedes atau massa fluida dikali dengan G. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa massa awal itu adalah 1 ya, atau sama dengan ya 1, maksudnya 1 kg dikali dengan 10 dikurang dengan massa fluida yaitu adalah 0,2 ya, 0,2 liter atau 0,2 kg, 0,2 dikali dengan 10. Maka kita dapatkan 10 dikurang dengan 2 dan itu sama dengan 8 Newton. Maka berat semu benda dalam air itu adalah 8 Newton. Berikutnya yaitu terkait dengan kalor. Perhatikan tabel berikut. Bahan kalor, jenis kalor. Aluminium 900 Joule per kilogram Celcius, tembaga 350 Joule kilogram Celcius, kaca 840 Joule kilogram Celcius, besi 450 Joule kilogram Celcius, timbal 130 Joule per kilogram Celcius. 5 bahan di tabel berada pada suhu kamar. Semua bahan dipanaskan dengan intensitas kalor sama. Bahan yang paling cepat mengalami kenaikan suhu adalah, kita lihat di sini kalor jenis ini menyatakan seberapa susah menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari benda tersebut. Maka semakin besar C, maka semakin sulit atau semakin lama ya, semakin lama menaikkan suhu gitu ya, menaikkan suhu. Maka kalau kita pengen cari bahan yang paling cepat mengalami kenaikan suhu, carilah C yang kecil. Maka di sini kita lihat yang paling kecil adalah timbal. Jawabannya adalah E. Ke soal berikutnya. Soal prediksi, perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas yang mempunyai satuan animasi yang benar adalah besaran nomor. Pertama kita lihat di sini ada percepatan, gaya, dan usaha. Pertama kita lihat bahwa percepatan itu kan sama dengan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Maka kecepatan itu kan meter per second dibagi lagi second, maka meter per second kuadrat. Dan ini benar. Berikutnya, kalau misalkan satuannya adalah meter per second kuadrat, maka dimensinya adalah LT-2. Ini juga benar. Nah, kita cek untuk pernyataan 2 dan 3. Gaya F itu kan sama dengan massa kali percepatan. Massa itu satuannya adalah kilogram dan percepatan adalah meter per second kuadrat. Maka untuk gaya itu kilogram meter per second kuadrat. Sementara yang ditulis adalah kilogram per meter per second, ini adalah momentum. Maka ini adalah salah. Begitupun juga dimensinya juga salah. Harusnya adalah M LT-2 ya. Berikutnya kita cek lagi usaha. Usaha atau W sama dengan F dikali S. F itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Kalau dengan S adalah meter, maka kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Maka satuannya juga salah. Dimensinya adalah M L kuadrat T min 2 gitu ya. Maka jawabannya juga salah. Sehingga yang tepat adalah satu saja, yaitu percepatan 1 meter per second dan dimensi LT min 2.